Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam pemahaman bagaimana tahapan dari reproduksi virus. Nah, Pak Jul tidak membahas teorinya, tapi kita akan pendalaman mengenai soal-soalnya karena nanti dalam membahas soalnya kita juga sekaligus akan memahami bagaimana proses detail dari tahapan reproduksi virus. Yang pertama di sini dikatakan apakah perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik pada bakteriofag. Oke, kemarin sudah saya singgung bahwa bakteriofag itu merupakan virus yang menginfeksi bakteri ya. Biasanya ini nanti digunakan untuk rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu bukan hanya sebatas untuk memperbaiki keturunan, namun juga bagaimana biasanya digunakan dalam proses membentuk zat yang biasa untuk vaksinasi itu apa ya? Serum vaksinasi, kemudian atau bahkan untuk cloning atau transplantasi sel. Seperti itu. Nah, dalam siklus hidupnya, virus itu mengalami dua buah fase. Yang pertama adalah siklus litik, ya. Yang pertama, litik. Nah, litik pada siklus litik itu memiliki sifat virulen. Virulen itu mengandung maksud bahwa bakteriofag itu ya, atau bakteriofag itu melakukan pembajakan terhadap sel inang. Jadi maksud sel inang itu adalah sel yang ditempeli oleh virus atau yang ditempeli oleh bakteriofag ini. Sehingga fungsionalitas sel inang terganggu. Nah, ingat, ini sel ya. Kalau yang namanya sel itu kan terdiri dari berbagai macam organel. Ada inti sel, mitokondria, vakuola, dinding sel atau membran sel kalau misalkan pada hewan ya. Ada retikulum endoplasma dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah terinfeksi oleh bakteriofag dan bakteriofagnya itu melakukan pembajakan, mengalihfungsikan. Jadi fungsi sel kemudian dikendalikan oleh bakteriofag. Sehingga sel menjadi pecah. Atau istilahnya lisis. Nah, ini adalah fase yang pertama, yaitu fase litik. Nah, sedangkan yang fase kedua atau lisogenik itu adalah fase avirulen. Di mana bakteriofag itu penggandaannya tidak merusak atau tidak mengganggu kerja sel inang. Jadi bakteriofag melakukan penggandaan tanpa mengganggu kerja sel inang. Seperti itu. Nah, inilah adalah perbedaan dari siklus litik dan lisogenik. Nanti mengenai masalah pembelahannya
itu nanti mengikuti pembelahan sel inangnya. Jadi proses memperbanyak dirinya dari si bakteriofag ini nanti mengikuti dari pembelahan sel inangnya. Jadi kalau misalkan pada saat sel inangnya membelah, kemudian virusnya itu ikut mereplikasi atau memperbanyak diri. Seperti itu. Beda dengan ini. Kalau ini selnya pecah, tapi nanti isinya yang keluar virus semua. Seperti itu. Itu kalau litik. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan ciri-ciri reproduksi virus, apakah virus dapat berkembang biak di luar sel hidup? Mengapa demikian? Nah, ada 2 kata kunci di sini. Sel inang. Sel inang, baik pada fase litik maupun lisogenik, itu membuktikan bahwa virus itu hanya hidup pada sel hidup. Virus hanya dapat hidup pada sel hidup. Seperti itu. Karena apa? Di sini sudah ada 2 kata clue-nya, sel inang. Sel inang itu maksudnya apa? Sel hidup yang nanti akan ditempeli oleh bakteriofag ini. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena dengan adanya sel hidup ini nanti virus akan membajak. Virus membajak dari sintesis protein dari sel tersebut. Virus membajak sintesis dari sel inang tersebut. Seperti itu. Nah, kalau virus hanya dapat hidup pada sel hidup, yes, ya. Namun ada kalanya tadi kan dikatakan bahwa virus itu bisa dibekukan. Apakah berarti dia tiba-tiba mati? Tidak. Jadi kalau sel di luar sel hidup, virus ya. Virus di luar sel hidup, dia akan inaktif atau istilahnya dorman juga boleh. Dalam fase tidur. Ada orang yang mengatakan fase laten juga. Dorman atau tidur itu juga boleh, laten. Nah, ini bukan berarti virusnya seketika mati. Ya. Dia hanya tidak aktif saja. Nanti kalau misalkan saya tadi kan sudah mengatakan kalau misalkan suhu kembali optimum atau suhu kembali mendukung kehidupan dari si virus, maka dia akan aktif kembali. Kalau nempel kepada sel yang sehat dan sel hidup, maka dia akan menginfeksi sel tersebut. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jelas ya untuk mengenai virus dapat berkembang biak di luar sel hidup. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya. Media apakah yang digunakan jika Anda ingin mengembang biakkan virus? Nah, media yang digunakan untuk mengembangkan virus itu jelas adalah sel hidup. Ya, yang pertama tadi sel hidup yang pastinya adalah sel hidup. Kemudian bisa juga tadi dikatakan bahwa bakteriofag ya, atau berarti medianya apa? Medianya adalah bakteri. Ini yang digunakan sebagai media mengembangbiakkan virus. Jadi beda ya, bukan biasa. Biasanya kalau media kultivarnya kan rata-rata pakainya agar-agar ya.
Kalau agar-agar itu kan bukan suatu sel hidup, jadi nggak bisa kita mengembangbiakkan virus itu ke dalam agar-agar. Oke, berarti kita bisa mengembangbiakkan virus hanya dengan sel hidup, bisa juga dengan bakteri. Contoh nyata yang mengembangbiakkan virus dengan bakteri adalah bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian yang keempat, walaupun siklus hidup litik bakteriofag dan siklus hidup virus pada hewan atau manusia mempunyai tahapan yang sama, tetapi pada prosesnya terdapat perbedaan seperti pada tabel berikut. Oke, yang pertama, fase reproduksi, ya. Bakteriofag, serabut ekor menempel pada sel. Ini bakteriofag, sel inang ya mestinya. Menempel pada sel inang. Tapi sel inangnya karena ini bakteriofag, berarti menempelnya pada bakteri. Sedangkan yang ini, virus menempel pada, kalau ini pada hewan dan manusia. Kalau hewan dan manusia itu menempel pada membran sel. Ya, bedakan. Menempel pada membran sel. Beda kalau pada tumbuhan. Kalau tumbuhan menempelnya pada dinding sel. Karena tumbuhan itu tidak memiliki membran sel. Kemudian yang kedua, mengenai penetrasinya. Pada bakteriofag diinjeksikan ke dalam sel. Ini materi, jelas materi DNA atau RNA-nya ya. Atau bisa dikatakan materi genetik. Jadi setelah menempel biasanya virus T itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, katakanlah ini selnya. Ini sel ya. Nah, materi yang diinjeksikan itu yang ada di dalam sini. Ini diinjeksikan lewat leher, kemudian ekor, terus di sini ada jarum penusuknya. Nah, ini yang berfungsi untuk menginjeksikan. Nah, sedangkan penetrasi pada virus pada hewan atau manusia itu materi genetiknya itu tidak perlu diinjeksi. Tidak perlu diinjeksi. Namun virus masuk seluruhnya ke dalam sel. Seperti halnya pada saat virus corona kemarin. Itu kan virus corona itu kan ada di dalam droplet ya. Kalau misalkan kita bersin atau batuk, kemudian virusnya tercecer, kemudian terhirup oleh manusia lain yang sehat, otomatis virusnya kan otomatis masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Sedemikian hingga dia langsung bisa menginfeksi saluran pernapasan, utamanya adalah paru-paru. Jadi di sini adalah virus masuk seluruhnya ke dalam sel. Kemudian pelepasan kapsid. Kapsid itu kepalanya ini ya, kapsid. Bakteriofag diperlukan atau tidak diperlukan? Oh, ini tidak diperlukan ya. Ternyata ini udah ada tandanya. Kemudian pembebasan virus. Pada virus yang menginfeksi bakteri atau bakteriofag itu dengan cara lisis, sehingga sel akan mati. Saya ingatkan tadi lisis. Nah, ini karena tadi sel inangnya itu sudah diambil alih oleh virus. Nah, kemudian di dalam selnya itu kemudian berisi semuanya virus. Nah, kalau misalkan pecah, kemudian kan keluar virus semuanya. Berarti ini adalah dengan cara lisis, sehingga sel akan mati. Nah, kemudian yang di sini dengan cara membentuk bla bla bla, sehingga ada kemungkinan sel tidak mati. Nah, ini merupakan daur lisogenetik karena di sini ada kemungkinan sel tidak mati. Dengan cara membentuk, nah salah satu contoh lisogenetik adalah dengan cara membentuk tunas. Seperti itu. Ini diperlukan ya, sorry. Ini ada coret jawaban yang salah. Pelepasan kapsid. Nah, kalau pada bakteriofag itu kan jelas ada kapsidnya ini. Berarti
diperlukan. Nah, kemudian kalau pelepasan kapsid pada virus pada manusia itu tidak diperlukan. Karena apa? Karena virusnya itu sudah masuk, ini secara keseluruhan ini sudah masuk ke dalam sel. Jadi tidak perlu kapsidnya. Kalau kapsid ini itu kan ini ya, pelepasan kapsid itu karena materi genetiknya sudah masuk ke dalam sel. Kemudian menguasai seluruh sel ini. Seperti itu. Ini sudah saya benarkan ya. Tadi saya kira ini tidak diperlukan. Ternyata teknis menjawabnya adalah kita diminta untuk mencoret jawaban yang salah. Seperti itu. Ya, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.